Dari dulu hingga sekarang, dunia pelayaran banyak menyimpan cerita, mulai dari kisah-kisah keberanian, perjuangan bertahan hidup di lautan, hingga cerita-cerita penuh misteri yang mengikutinya. Salah satu kisah pelayaran yang menjadi misteri hingga saat ini adalah tewasnya kru kapal asal Indonesia, yakni SS Orang Medan. Dari sejumlah laporan disebutkan, seluruh kru kapal ini meninggal dalam kondisi mengerikan, yakni mata terbelalak sebelum akhirnya kapal itu karam di dasar Laut Selat Malaka. Menurut cerita, kapal ini merupakan kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Berdasarkan namanya Orang Medan, memiliki arti kurang lebih orang yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, baik pihak Indonesia dan pihak pemerintah Belanda merasa tidak memiliki kapal tersebut. Cerita misteri ini dimulai saat sejumlah kapal yang melintas di Selat Malaka menerima pesan radio dari SS Orang Medan. Panggilan terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda hingga Inggris yang menyebutkan semua awak kapal, termasuk kapten, sudah tewas. Kemungkinan seluruh awak mati dalam isi pesannya. Lalu beberapa menit kemudian, hiruk-pikuk kode Morse kembali memanggil. Pesan terakhir diduga ditulis sendiri oleh operator radionya yang berkata, "Saya hampir mati." Panggilan darurat itu direspon salah satu kapal berbendera Amerika Serikat, SS Silver Star, yang berada tidak jauh dari lokasi kapal. Mereka langsung mengirimkan sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut. Namun sudah tidak ada tanggapan lagi. Setelah kapal terlihat, kru SS Silver Star segera turun ke geladak kapal itu untuk menyelamatkan kru Orang Medan yang masih hidup. Sayangnya, semua kru sudah mati. Tubuh mereka berserakan di geladak kapal, persis seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse. Bukan hanya itu, mayat-mayatnya juga ditemukan dalam kondisi aneh. Wajah mereka terlihat ketakutan, kulitnya pucat, gigi rapat namun kedua bibirnya terbuka, mata melotot dan lengan menjulur seperti sedang mencengkeram sesuatu untuk menghalau hal yang di depannya. Seekor anjing di dek kapal juga mati, membeku dalam keadaan mengerikan, mengeram di tengah penyerang atau kengerian yang tidak diketahui sebabnya. Keanehan juga terjadi ketika kru SS Silver Star berada di Palka. Mereka merasakan udara lebih dingin, padahal suhu udara kala itu mencapai 43 derajat Celcius. Tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal Orang Medan. Keadaan ini memaksa kru penyelamat bergegas keluar dari kapal. Tidak lama setelah itu, kapal meledak dengan kekuatan yang dahsyat sebelum tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka. Anehnya lagi, setelah ditelusuri identitasnya, ternyata tidak ada catatan registrasi SS Orang Medan dalam register kapal pengiriman Lloyd. Juga tidak ada rekaman resmi tentang insiden di atas kapal yang dapat ditemukan. Alasan tanggal pasti kejadian tersebut sangat sulit untuk ditemukan. Namun orang-orang percaya dan bersumpah bahwa kisah itu memang benar-benar ada. Ketidakadaan registrasi kapal bisa jadi karena sebenarnya kapal SS Orang Medan terdaftar di Sumatera. Profesor Theodor Siersdorfer, seorang ahli peneliti Jerman yang telah meneliti kasus ini selama sekitar setengah abad, menemukan sebuah publikasi Jerman kuno dari tahun 1953 berjudul Das Todeshafen der Schütze
atau kapal kematian di Laut Selatan. Buklet kecil milik cendekiawan yang sekarang sudah meninggal, Otto Mielke, diyakini oleh beberapa orang menawarkan bukti bahwa kapal itu nyata seperti nasib tragisnya. Fakta di dalamnya menawarkan kemungkinan menarik penyebab ledakan yang mengirim orang Medan ke kedalaman laut. Das Totenschefindersoße menunjukkan adanya bahan potasium sianida dan nitrogliserin disimpan di bawah kapal. Jika demikian, tentu ini bisa menjelaskan ledakan tiba-tiba kapal tersebut. Sedangkan aktivitas samar para kru yang tidak terdeteksi ada kaitannya dengan ketegangan iklim internasional pada akhir Perang Dunia Kedua. Bahan-bahan yang diangkut kapal sangat sensitif dan akan memicu insiden jika digunakan secara sembarangan. Lalu, berbagai spekulasi juga muncul untuk menjelaskan kematian kru kapal yang mengenaskan. Serangan bajak laut tentu tidak akan keluar sebagai penyebab kematian kru, karena sebagian besar mengklaim bahwa tubuh mayat tidak ada yang terluka. Keadaan ini mengisyaratkan ada pelepasan gas berbahaya dari bahan-bahan di bawah kapal, walaupun masih ada kemungkinan yang dapat menjadi penyebab tragedi kapal hantu ini. Tapi satu hal yang pasti, kasus ini adalah salah satu paling menarik dalam sejarah bahari. Spekulasi lain muncul yang dimuat di berbagai majalah dan di buku Forteana, dimulai pada artikel di Fate Magazine tahun 1953. Penulis seperti Jesup memperkirakan bahwa kapal tersebut diserang oleh beta atau benda terbang aneh atau kekuatan paranormal. Bukti yang dimasukkan oleh sumber tersebut adalah ketiadaan penyebab alami kematian, ekspresi ketakutan pada wajah mayat, dan rumor bahwa mayat tersebut menunjuk musuh yang tidak diketahui. Hingga disimpulkan kalau kasus ini disebut sangat mirip dengan identitas Jack the Ripper yang tidak terhitung banyaknya dan misterinya yang belum terpecahkan hingga sekarang.